terkait dengan 3 laporan polisi. Dan ini penting. Untuk Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji, memeriksa hakim yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Kalau untuk laporan ke KY, menurut hemat saya itu keliru. Apa yang dilaporkan ke KY? Kecuali kalau Hakim Eman Sulaiman itu melakukan pelanggaran kode etik. Nah, itu baru. Kalau dia mengenai isi putusan itu dikoreksi ya paling upaya hukum, banding, kasasi, PK, seperti itu. Nggak ada yang ke KY gitu, nggak ada. Hakim diberikan kewenangan penuh. Ya, saya bilang memang tidak tepat, bukan belum tepat, memang tidak tepat. Tidak tepat. Nggak ada orang bisa melaporkan isi dari putusan kok. Isi daripada putusan itu kalau tidak sesuai upaya hukum, banding, kasasi, PK. Kalau begitu sedikit-dikit nanti ada dikit laporkan ke KY, ada dikit-dikit lapor ke KY. Ya ini menurut saya, pengetahuan saya. Kecuali bilang pelanggaran kode etik. Saya terus terang saja. Ini bukan ini saya sampaikan apa adanya. Bukan karena kami menang di dalam perkara ini. Waktu beliau memimpin sidang, saya lihat sekali. Memang bijaksana, sangat luar biasa bijaksana. Saya waktu itu saya menanyakan kepada saksi ahli yang dibawa oleh Polda Jawa Barat. Saya katakan, saudara saksi, saudara ahli ini kan sudah disumpah. Jangan maksud saya berpihak ke Polda. Karena dari Polda langsung protes, langsung diambil alih oleh hakim. Hakim yang menanyakan, memang sangat luar biasa bijaksana. Saya bilang tidak ada, menurut saya Pak Eman udah bagus. Sangat bagus. Makanya saya berharap di negara kita ini banyak Eman Sulaiman yang lain. Bukannya saya laporkan ke KY. Saya mau mencari siapa mana Eman Sulaiman yang lain yang ada tumbuh di Indonesia. Ini bagus. Bang Rasman janganlah Bang Rasman. Orang baik ke Bang Rasman laporkan gitu loh. Iya. Gimana nih? Iya, saya bilang hidupnya sangat sederhana sekali. Kalau hanya motor satu kan gitu loh, Pak. Kalau saya bilang dia mau menyalahgunakan kewenangan dia luar biasa. Saya ini kan mantan dari auditor militer, saya tahu gimana persidangan. Kalau mau bermain-main itu kan sangat luar biasa. Tapi ya alhamdulillah dia menjunjung itu dari Asmaul Husna. Hakim itu artinya bijaksana. Ya saya berharap justru Pak Eman Sulaiman ini supaya dipromosikan oleh Mahkamah Agung. Ya syukur-syukur nanti beliau akan menjadi hakim agung. Iya itu baru bagus. Jangan kita laporkan Bang Rasman. Ada aja Bang Rasman. Menurut saya kurang tepat si Bang Rasman ya. Terhadap saudara Farhad Abbas. Saya nggak singkat namanya ini. Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi dengan masalah yang sekarang lagi viral dan masyarakat banyak mencemoohin Bang, pro kontra pasti berjalan. Nah, ini makanya saya bilang abang-abang ini kan udah cukup senior. Menurut hemat saya cukup senior. Mulai-mulai saya bilang udah cukup tua. Mereka bukan anak-anak yang baru tamat kuliah gitu loh. Cukup dewasa gitu loh. Seharusnya saya bilang, kalau saya seperti mereka, gentleman dong. Ditelepon aja ketemuan. Apa sih masalah kita berdua sampai ini? Ini loh, gentleman loh. Udah aja ketemuan ngobrol apa? Bukannya sama-sama saling serang di media. Itu ya salah menurut saya kan apalagi maksudnya profesi kita kan pengacara. Dilihat oleh masyarakat ini kan kayaknya jatuhnya nanti kan pengacara juga. Kayak kekanak-kanakan katanya nanti kan gitu. Mindset seperti ini jangan sampai terjadi pada ini kita. Kalau saya gentleman, harus gentleman. Kalau seandainya ini juga antara Bang FA sama Bang RA ya, memang mau diminta fasilitas saya fasilitas. Kita cari solusinya apa sih? Kenapa sih? Kan gitu tuh. Tapi kan permasalahan awalnya di salah satu stasiun pas saat lab. Rasman itu merasa terhina. Saya ada waktu itu. Saya ada kok di situ. Saya ikut waktu itu. Saya ikut kan. Saya rasakan kalau ini kan dia tinggal ini aja kok, tinggal dibicarakan aja kok. Dibicarakan kok kamu tadi bicara gini. Ya udah nanti kamu sampaikan ya ke media lagi nanti. Kalau yang terlanjur gini. Kan gampang kok. Selesai masalah.
semuanya itu mau kekerasan apapun segala macam selesainya adalah di penyelesaian perdamaian. Ini di sana. Ini nggak ada melakukan gontok-gontokan, mau tonjok-tonjokan segala macam enggak. Tapi kan berstatement bahwa Rasman tidak akan memaafkan akan proses perkara ini dalam kasus penghinaan, terutama sudah menyebarkan video-video yang tidak pantas. Gimana Bang? Ya, itu hanya Pak Rasman sih. Tidak memaafkan kan? Tidak memaafkan. Ya nggak tahu gimana ini kecewanya Pak Rasman. Tetapi aku bilang juga kalau saya ini kan pendapat saya. Iya, sebagai Pendapat saya kan kalau saya pun Allah aja memaafkan. Allah itu Maha Pemaaf, Tuhan. Maaf, apalagi kita bertobat. Kan itu lah. Tapi kalau itu ya haknya Pak Rasman lah, mau memaafkan mau tidak itu urusan Pak Rasman lah gitu. Mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja saudara yang memiliki akun, dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya saudara Denny Syariesta, sekarang tersangka dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99 koma Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @mamatikmat @brudin.dopin K8 Putra Official 35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam. Banyak yang tidak proaktif dalam bentuk Iya. Tapi begini juga loh, kita ini kan itu pendapat saya terus saya tanya kan, nah, kenapa maksudnya kan situ bilang kan udah dia menyebarkan ada kayak gambar kodok kan gitu, gambar segala macam kan gitu. Kalau saya nggak nyebutin namanya loh, yang gambar kodok siapa kan? Ini jelas kita introspeksi diri juga. Kenapa saya sampai bikin gambar kodok? Kenapa sampai segitunya masyarakat ini jengkel sama saya kan gitu loh. Kita introspeksi juga. Oh ternyata ini saya buat saya jengkel kan, itu berubah. Atau memfitnah, menyebarkan kehoakan, fitnah, itu gimana Bang secara hukumnya? Ya secara hukum sebenarnya nggak benar. Apapun namanya kita anggap seseorang kan nggak kita dongkol, kesal terhadap seseorang ya, tetap nggak boleh. Kita nggak benar ke hukum, secara hukum tidak benar, secara hukum agama pun tidak dibenarkan, tetap nggak benar. Tetapi aku bilang juga, kita introspeksi diri juga. Kenapa sampai segitunya orang dongkol sama kita, gitu loh. Di satu sisi saya bilang penyebarnya nggak benar, nggak boleh. Itu melanggar hukum dan melanggar kaidah agama, jelas itu kan. Menjelekkan orang dijadikan kodok kan kayaknya kan nggak ini banget kan. Udah itu ada juga kata ucapan mati kan itu kan, ini nggak pas juga. Nah itu nggak boleh, itu jelas pelanggaran hukum, apapun pelanggaran hukum nggak boleh. Tetapi kemudian juga kita introspeksi juga, kenapa aku sampai segitu orangnya kesal sama saya kan gitu loh. Kenapa, ada apa? Ya itu ITE berlaku Bang, Anda sebagai praksi hukum melihat sisinya kan pasti bisa pantas untuk dilaporkan Bang. Apalagi ini kan TikTok yang jelek ya. Kalau TikTok yang bagus ya nggak apa-apa. Saya rasa nggak apa-apa kalau TikTok, apalagi itu bagian promosi kan. Kalau TikTok jelek kayak kayak kodok. Ada macam ada yang katanya kemaluannya di penghinaan. Ya, itu kan penghinaan. Ya nggak boleh, tetap itu melanggar kode. Ini melanggar ini yo. Benar jelas bilang undang-undang ITE. Betul. Tapi udah pantas Bang untuk dilaporkan seorang Rasman untuk penghinaan itu. Iya, menurut saya pantas aja sih. Pak Rasman itu melaporkan itu pantas. Nah, kalau dibiarkan terus ya nggak boleh juga. Tetapi aku bilang juga kembali lagi. Kita dibikin oleh masyarakat itu kenapa? Kita introspeksi diri. Itu loh. Apa yang dilakukan masyarakat? Ya kata netizen membuat seperti itu jelas itu melanggar hukum. Jelas itu. Udah sepakat kita. Yang kedua, kita introspeksi diri kita. Kenapa sampai masyarakat sampai sebegitu dongkol ya sama kita seperti itu? Oke Bang, rangkuman semua dari 3
kasus yang dilaporkan oleh Rasman ke Polda Metro Jaya, Ya. terutama soal Eman, hakim dari Ya. keputusan PG apa? Satu dulu untuk Eman. Rangkumannya. Nah, enggak rangkuman Ya, satu dulu ya. yang si masalah Eman. Gimana? Saya bilang langkah yang dilakukan oleh Bang Rasman itu keliru. Keliru, dan menurut pendapat saya salah menerjemahkan apa yang ada yang dibaca oleh Bang Rasman. Ini menurut pendapat saya. Iya, hak saya berpendapat seperti itu kan. Nah, sebab gini loh, di KY itu bisa dilaporkan itu apabila kode etik apa yang dilakukan oleh Pak Eman, kode etik yang dilanggar, itu harus dilaporkan di KY. Tetapi kalau sekadar dia bunyi isi putusan, ya nggak boleh dong. Makanya hakim itu dia dipanggil yang mulia. Yang mulia itu ada perwakilan Allah, Tuhan di muka bumi. Dia terserah menimbang memutuskan macam. Apalagi ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan tidak ada upaya hukum. Kalau yang lain masih bisa upaya hukum, dia mengkoreksi dengan kasasi, dengan banding, kasasi segala macam. Kalau menurut saya keliru, apa yang dilakukan Bang Rasman itu keliru menurut saya. Nah, tapi kalau Bang Rasman masih melaporkan, ya haknya Bang Rasman. Negara kita negara demokrasi kok, silakan. Tapi saya bertanya, apakah diterima oleh KY laporan itu? Saya mengatakan 99% nggak bakal terima. Menurut saya kan pendapat saya dari itu. Kalau menurut Abang, suatu saat proses ini berjalan, Abang siap untuk membantu seorang hakim yang jujur dan independen? Siap, bukan karena Pak Eman itu bukan memenangkan kami, itu memang Pak menang itu karena kami, karena memang fakta hukumnya. Bukan karena ini, bukan karena maksudnya, bukan karena ininya, bukan karena Pak Eman itu program itu kan bukan. Siap. Memang siap banget. Siap. Saya bilang saya ini siap membela satu orang terzolimi, masyarakat yang nggak punya, termasuk Hakim Eman Sulaiman ini. Kalau dia butuh bantuan dapat ini, siap banget saya bilang. Lillah ta'ala itu. Dua, untuk masalah persahabatan yang sekarang ini sedang viral-viralnya ya, FA dan RA, gimana Bang? Ya saran saya bilang, makanya saya bilang rangkumannya nih, kita bilang kan abang-abang kan sudah dewasa. Abang-abang ini lebih senior daripada saya, lebih profesional. Kita tunjukkan ke masyarakat, gitu loh. Jangan sampai lewat telepon atau segala macam saling serang, apalagi di depan umum gitu loh. Kayaknya kurang pas. Profesi kita pengacara, jadi ini kan terbawa-bawa juga pengacara. Menurut saya nanti, yang akan nyeleknya kan gitu loh. Itu jadi nggak pas. Sebenarnya kalau saya seperti mereka berdua, saya gentleman. Saya telepon, saya aja ketemuan. Bukan berarti aja ketemu aja berantem, bukan ketemuan. Kita bahas, kita berdua, gentleman kita berdua. Apa masalah kamu? Apa kamu menyerang saya? Apa di mana? Kita koreksi. Saya koreksi. Oh iya benar ini. Salaman. Udah jangan saling serang lagi. Selesai. Kalau ikut gontokan lewat di media, aduh. Jadi jatuhnya ya kasihan aja sih. Padahal itu senior saya semuanya, senior mereka daripada saya itu, senior mereka kok. Saran saya, jangan sampai, ini kan memang kebebasan memang ada, tetapi jangan juga kebebasan menjadi kebablasan. Itu untuk yang YouTuber atau yang pemain media. Tetapi apapun dikataku, yang diserang dalam itu yang dijelekin kan itu kan. Nah, kita introspeksi diri juga. Kenapa saya dibikin oleh netizen seperti ini? Merubah diri. Nah, ini saran. Ini hanya Terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.